Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan ibadah, khususnya di ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan juga semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku, siswa dan siswi SD Islam Bakti Asih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah menginjak di hari ke-23 dan merupakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita selalu diberikan rasa sehat, nikmat keyakinan untuk kita bisa beribadah dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin sedikit memberikan materi untuk menemani 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bapak ingin sedikit memberikan materi tentang kejujuran, yang dimana anak-anak dari SD Islam Bakti Asih sudah pasti tahu ya, dan juga sudah menjalankan pasti tentang apa itu kejujuran. Tapi Bapak sedikit ulas lagi, semoga ini juga menjadi materi yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Ya, jujur adalah sebuah sikap yang sangat mulia, perilaku yang sangat terpuji. Mungkin anak-anak juga sudah pada tahu bahwa jujur itu adalah ciri dari seorang mukmin, ciri seorang muslim adalah jujur. Ya, memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Kita jujur, kita pasti dinilai baik oleh orang lain gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat ke-26 yang artinya, wahai Bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah atau pakaian takwa, dan pakaian takwa itulah adalah yang paling baik. Jujur adalah salah satu dari pakaian takwa tersebut ya anak-anak sekalian. Jadi salah satu pakaian takwa yang Allah ciptakan kepada Bani Adam, kepada kita selaku umat manusia adalah jujur. Jujur adalah salah satu pakaian takwa, pakaian yang paling baik yang harus kita kenakan, dan kita harus bangga mengenakan pakaian tersebut karena atas dasar rasa hormat dan juga memperoleh kepercayaan yang tinggi. Ketika kita jujur, ketika kita memakai pakaian takwa yang berupa jujur ini, orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Sebagaimana yang anak-anak tahu sendiri bahwa jujur merupakan sifat seorang mukmin, yang dimana ini berlawanan dengan seorang yang munafik. Salah satu ciri-ciri orang munafik adalah ketika dia berkata itu pasti berbohong dan tidak jujur. Itu merupakan lawan dari seorang mukmin, seorang seorang muslim gitu. Jadi agar teman-teman mendapatkan kepercayaan, agar teman-teman anak-anak sekalian mendapatkan rasa bangga dalam diri, kita tanamkanlah pakaian-pakaian terbaik, pakaian-pakaian takwa, yaitu jujur dalam hati kita. Kepercayaan adalah fondasi ya dalam hubungan sosial, baik itu hubungan secara individu, keluarga, teman ataupun masyarakat, karena kita adalah seyogianya adalah manusia sebagai makhluk bersosial, pasti kita butuh orang lain. Jadi tanamkanlah kepercayaan sebagai fondasi ya, untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, sehingga kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan kuat juga. Hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia itu harus
harmonis. Jadi keutamaan kedua dari jujur adalah integritas diri. Ya, setelah tadi kepercayaan diri kita dapat, yang kedua adalah integritas diri. Integritas diri itu apa sih? Ketika kita jujur, kita memegang teguh prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi tidak ada kompromi dalam jujur, ya. Dalam hal ini kita akan menjaga keutuhan dan kejujuran itu dalam diri kita. Dengan memiliki integritas diri, kita akan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kita akan gaung-gaungkan, bukan berarti ria ya, tapi dibilang bahwa oh ternyata kita tuh mempunyai rasa jujur yang tinggi loh. Ketika kita bilang A, ya pasti A tidak menjadi B gitu, seperti itu. Jadi kita mempunyai rasa integritas diri itu. Yang selanjutnya, keutamaan ketiga dari sifat jujur adalah ketenangan batin. Ya, batin kita menjadi tenang. Karena ketika kita berbohong ataupun tidak jujur, beban yang kita rasakan dalam hati sangatlah berat. Ya, belum lagi ketika kita berbohong, mungkin anak-anak sekalian juga pasti pernah merasakan ya, ketika kita berbohong pasti aduh deg-degan. Jantung itu bekerja lebih berkali-kali lipat itu. Deg. Takut ketahuan nih, takut merasa salah, bahwa ya emang sifat bohong itu sifat salah, sifat tercela. Jadi dengan kita melaksanakan sifat jujur ini, dengan kita melaksanakan apa yang kita katakan A tetap harus A, dengan kita jujur, itu merasakan ketenangan batin. Jadi batin kita itu tenang, tidak adanya rasa takut dan lain sebagainya. Kita tenang, tetap tenang, damai, menghadapi cobaan dan tantangan hidup pun akan merasa lebih baik gitu. Keutamaan terakhir keutamaan yang keempat yang ingin disampaikan oleh Bapak terkait jujur ini adalah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang jujur dalam segala hal. Ya, keberkahan akan meliputi segala aspek kehidupan kita, baik itu hubungan dengan Allah, hablum minallah, ataupun dengan hubungan sama manusia, hablum minannas. Jadi maupun rezeki yang Allah berikan kepada kita, jika kita jujur, Allah akan berikan berkahnya kepada kita dalam segala hal yang kita lakukan. Utamanya dalam bulan Ramadan ini, bulan dimana dilipat gandakan amal keberkahan, amal pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan kita jujur, dengan kita bicara yang benar, dengan kita melaksanakan amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dilipat gandakan di bulan Ramadan ini, maka Bapak mengajak kepada teman-teman semua, mari kita pakailah pakaian yang jujur, pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang mencirikan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga kita selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan sehari-hari kita. Semoga kita juga selalu diberikan nikmat sehat, semoga kita juga diberikan selalu kenikmatan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, Bapak mengajak kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan, dan semoga juga di 10 hari terakhir ini kita bisa mendapatkan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana ibadah kita selama malam tersebut itu sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan lamanya, yang dikonversi kurang lebih itu selama 80 tahun kita beribadah hanya dalam satu malam. Ya, anak-anak sekalian, Bapak titip pesan, semoga anak-anak sekalian bisa menjalankan ibadah dengan hikmat di rumahnya masing-masing. Akhir kata, semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi manfaat, ya, khususnya bagi Bapak sendiri dan juga bagi teman-teman anak-anak semua SD Islam Bakti Asih. Semoga kejujuran itu jadi landasan atau fundamental diri kita untuk menjalani kehidupan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.